Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damain Insaku di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali tampil dari Masjid An-Nur, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah, bersyukurlah kita yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Dan disitulah Allah juga akan menambah dengan keberkahan yang sangat besar, yaitu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimanakah cara mendapatkannya? Itulah yang nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita, dan insya Allah nanti kita akan dalami tema ini di segmentasi yang ketiga, 4, dan 5 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik yang berasal dari jemaah Masjid An-Nur dan juga Anda yang berada di rumah. Kami silakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_TV1 dengan hashtag Lailatul Qadar. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 bulan, 1 bulan yang kita tunggu-tunggu, namanya bulan Ramadan atau bulan puasa. Bulan ini, dari sebulan ini ada malam yang kita nanti-nantikan. Mulai yang paling mantap imannya maupun yang mau memperbaiki imannya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang pertama ibu bapak harus tahu dulu, apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata. 2 kata, bukan 2 istri. Ya, Lailam dan Qadar. Lailatul Qadar. Lailam malam. Sementara Qadar menurut sebagian ulama ada 3 maknanya.
Yang pertama, qadar berarti malam penentuan. Kenapa disebut malam penentuan? Karena pada malam itu segala urusan hamba Allah, segala urusan perkara manusia yang hidup tahun ini, yang hidup sekarang, ditentukan perkara hidupnya yang akan datang. Ditentukanlah pada malam itu berapa liter beras yang dimakan Ustadz Das'at Latif. Ditentukan pada malam itu berapa oksigen yang dihirup Das'at Latif, berapa langkah kaki yang ditempuh, dan termasuk diantaranya ajalnya. Karenanya pada malam itu kita berharap, mari berdoa agar penentuan pada malam itu ditentukan yang baik-baik dan dievaluasi, diperbaharui, diperbaiki yang tidak baik. Misal di 2022 yang akan datang, Allah telah tentukan ajal saya 2022. Tapi pada malam Lailatul Qadar itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa lebih lama mengurus orang tua saya. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa lama berdakwah menyebarkan pesan-pesan ilahi. Maka Allah kabulkan doaku, dipanggil malaikat pencabut nyawa yang mencatat ajal saya. Malaikat, tunda kematiannya Das'at Latif sampai waktu yang tidak ditentukan. Nyaman. Ini ada bapak-bapak nih yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya sudah, minta tolong supaya minta kepada Allah. Itu pertama, Lailatul Qadar berarti malam penentuan. Yang kedua, Lailatul Qadar menurut jumhur ulama juga berpendapat Lailatul Qadar itu berarti malam yang sempit. Kira-kira ada yang tahu kenapa disebut malam yang sempit? Karena rumah kedatangan tamu banyak Ustadz dari kampung yang batal mudik. Nah, kenapa disebut malam yang sempit? Karena seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan turun ke dunia. Itu kita dengar tadi qori kita yang membaca ayat suci Al-Quran. Ya, seluruh malaikat Bapak Ibu. Seluruh malaikat. Malaikat itu kalau diciptakan, ada yang diciptakan khusus bersikir, kerjanya sikir aja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa aja tugasnya. Mudah-mudahan belum ada di sini. Ada yang tugasnya Allah ciptakan untuk mengusung aras, dia kerjanya itu aja. Tapi pada malam itu seluruhnya turun ke dunia. Bayangkan, itu malaikat kalau diciptakan tidak pernah wafat sampai hari kiamat. Maka pada saat itu sempitlah dunia ini. Kenapa? Karena dipenuhi malaikat. Mahasiswa saya nanya, loh kok tidak kelihatan Ustadz? Tidak kelihatan karena dunia kita beda. Dunia Bapak Ibu namanya alam nyata. Malaikat ini dunianya alam gaib. Kalau kita ketemu dan lihat, saya yakin Bapak tidak jadi itikaf, Bapak tidak jadi ngaji, langsung pingsan. Yang ketiga maknanya, Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Kenapa disebut penuh kemuliaan? Satu di antaranya karena pada malam itu Allah melipat gandakan segala kebaikan lebih mulia dari 1000 bulan. Ibu bapak ada yang tahu 1000 bulan? Berapa tahun kira-kira 1000 bulan Bu? Berapa? Ibu langsung nyerah. Berapa tahun Pak? 83 tahun. Sudah ada yang 83 tahun di sini? Sudah ada? Ini muka-muka sweet sepentin ini saya lihat nih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maknanya apa Ustadz? Malam kemuliaan itu artinya kalau sedulur-sedulur, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sile surekku manang yang kehadere. Itu bahasa Bugis. Jawa sedulur-sedulur. Inilah enaknya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak bahasanya. Nah, saudara-saudara kalau berbuat baik pada malam itu, anggaplah Bapak tahajud pada malam itu, maka nilainya lebih mulia daripada Bapak tahajud 83 tahun berturut-turut. Ada yang sudah salat tahajud 83 tahun berturut-turut di sini?
Ada? Ada. Salat tarawih aja 20 rakaat kita nyerah. Enggak mau lagi saya di sana, 20 rakaat panjang betul. Iya kan? Nah, kalau Bapak ngaji pada malam itu, Allah memberikan pahala lebih mulia daripada Bapak ngaji 80 tahun berturut-turut. Bukan sama dengan 83 tahun, lebih mulia daripada 83 tahun. Nah, itulah makna Lailatul Qadar. Malam lebih mulia dari 1000 bulan, malam penuh kemuliaan, malam yang sempit karena banyak malaikat, kemudian malam penentuan. Nah, sekarang itu makna Lailatul Qadar. Sekarang, Ustadz, apa sih tanda-tandanya datangnya Lailatul Qadar? Jumhur ulama mengajarkan bahwa secara fisik pada malam itu turun gerimis. Bukan hujan keras. Pada malam itu tidak ada suara-suara binatang yang melolong seperti anjing. Pada malam itu suasana hening. Tapi menurut tafsir Al-Quran yang kita dengarkan tadi, ciri-ciri Lailatul Qadar pada malam itu apabila Bapak mendapati kedamaian jiwa, ketentraman jiwa. Ibu sholat tahajud pada malam itu, tapi ibu gelisah dengan cicilan, panik dengan tagihan, panik karena HP didapat sama istri. Begitu Bapak tahajud, Allahu Akbar. Padahal sebelum bangun tadi Bapak lagi WhatsAppan dengan selingkuhannya. Tiba-tiba dia mau bertobat pada malam itu. Dia takbir Allahu Akbar, handphone bunyi. Bapak pasti sudah tidak tenang lagi, gelisah. Istrinya langsung cekatan juga. Dia bilang istrinya, "Ndak usah gelisah bang, saya tidak akan angkat handphonemu, husu aja sholatnya." Barulah dia husu dalam sholatnya. Ya, ketika pada malam itu ada jiwa yang tenang, ada perasaan yang tentram, itu ciri-ciri Bapak mendapati Lailatul Qadarnya pada malam itu. Kemudian yang kedua tanda-tandanya lagi, apabila Bapak termotivasi terus menerus, ada semangat terus menerus untuk melakukan kebaikan, hakul yakin berarti pada malam itu Bapak menemukan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ustadz, apa yang perlu dilakukan pada malam itu? Menanti Lailatul Qadar. Apa yang perlu kita lakukan? Mau tahu jawabannya? Mau tahu Bapak Ibu? Atau mau banget? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Ustadz Das'at Latif yang telah memberikan muqaddimah bagi kita. Untuk itu kami persilakan kepada para jemaah masjid menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang insya Allah di segmen ketiga nanti kita akan menjawabnya. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Syarif akan mencoba untuk memberikan tentang ciri-ciri berdasarkan hadis-hadis sahih berkaitan dengan pada saat mana dan kapan malam yang terasa tenang ini akan turun di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Lailatul Qadar. Betapa mulianya junjungan kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, carilah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ditambahkan lagi, Rasulullah pun menyebutkan beberapa ciri-cirinya. Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam melakukan ketaatan. Semoga kita semua mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ini materi kelewat berat buat mereka yang begitu yakin dengan keutamaan dari bulan Ramadan. Sampai-sampai salafun soleh bilang, kalau ente di 1 sampai 20 Ramadan masih berani ninggalin taraweh, kalau di 10 malam terakhir jangan ampe ente tinggalin. Itu ada malam yang dia kualitasnya 83 tahun 4 bulan. Kalau ente baca Al-Quran, maka selama itu ente lagi baca Al-Quran. Maka mereka jemaah sekalian berbahagia, begitu merindukan bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah contoh langsung. Siapa yang gak kenal Nabi Muhammad, pernah ketemu Allah di Isra Mi'raj kan? Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tetapi sampai beliau meninggal, setiap kali 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau i'tikaf di masjid. Siapa kita dibanding Rasulullah? Saya suka berpikir, kalau bukan karena kelewat istimewa nih malam Lailatul Qadar, tidak mungkin mendapatkan perlakuan seperti itu. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, ada sebuah kabar gembira ketika guru dari Tuan Syekh Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, memberikan sebuah pernyataan, maka fil Qur'ani ma adraka faqad a'lamahu. Kan tadi kita udah baca tuh, kita udah dengar surat yang menjadi andalan. Kalau ulama-ulama Jabodetabek ini menjadi 15 terakhir traweh rokaat pertamanya, setiap yang ganjil bacanya inna anzalna ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata Sufyan bin Uyainah, kalau ada di dalam Al-Quran kata ma adraka wa ma adraka ma lailatul qadar, maka faqad a'lamahu, Allah akan memberitahukan tentang itu Lailatul Qadar. Tetapi kalau ayat Al-Quran ketemu wa ma yudrika lam yu'limhu, itu kata Sufyan bin Uyainah, gurunya Tuan Syekh Imam Syafi'i. Kita akan temukan ini dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Jemaah sekalian berbahagia, sampai seorang lelaki yang bernama Ubay bin Ka'ab bersumpah, Mas Agung. Beliau bersumpah, ciri-ciri tadi yang disampaikan oleh Kiai Das'ad adalah sesuatu yang menjadi ukuran bahwa engkau mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya hatimu tenang pada malam itu. Itu menjadi ukuran yang bisa kita rasain. Nggak pakai keluar ngelihat langit. Karena dalam hadis lain diceritakan langit cerah. Kalau ukuran hati kan kita tahu, bila hatimu tenang maka ketahuilah saat itu engkau beribadah di malam Lailatul Qadar. Di antara tanda-tandanya. Tetapi ada satu tanda yang diceritakan dalam Sahih Muslim, yang Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah. Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah bahwa ini beliau dapatkan informasinya dari Rasulullah. Wa amaratuha an tatlu'a syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Jadi di antara tanda-tandanya yang Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, bila terjadi itu malam Lailatul Qadar, maka pada pagi harinya akan tampak itu matahari, dia bersinar jernih dan tidak menyakitkan atau tidak menyengat. Itu pasti, kata Tuan Syekh Ubay bin Ka'ab. Ini bukan orang sembarangan, Bu. Ubay bin Ka'ab namanya disebut oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari diceritain, Nabi Muhammad
diperintahkan untuk membaca ayat Al-Quran di depan Ubay bin Ka'ab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa nih istimewanya? Ubay bin Ka'ab yang dia berdoa supaya sakit demamnya kagak sembuh-sembuh. Kalau kita kan demam dikit, waduh, COVID nih gue nih. Ubay bin Ka'ab dia punya doa, demamnya nggak mau sembuh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, tidak ada satu musibah, petaka yang terjadi pada umatku kecuali itu akan menghapus dosa dari orang yang merasakan musibah itu. Ubay bin Ka'ab dengar termasuk penyakit demam. Karena itu dia berdoa, jangan kau sembuhkan penyakit demamku ini ya Allah, dan jangan mengganggu ini demamku dari beribadah. Jamaah sekalian berbahagia, ada yang harus kita jadikan contoh. Seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Ini seorang sahabat Nabi yang dia awalnya Nasrani kemudian masuk Islam. Tapi ini menarik Mas Agung. Ini sahabat yang Nabi sampai naik ke mimbar setelah membaiat karena menyampaikan cerita dari Tamim Ad-Dari yang dia terdampar di sebuah pulau dan ketemu dengan jasasah, binatang yang penuh dengan bulu, dan ketemu dengan makhluk yang bernama Dajjal. Tamim Ad-Dari. Jemaah, ini orang diceritakan kalau sholat di malam bulan Ramadan, satu rakaatnya satu Al-Quran. Satu rakaat. Di kalau sholat malam 30 juz hatam satu rakaat. Utsman bin Affan dalam riwayat begitu juga. Ini kan nyari surah yang kuliah kulhu. Tadi kata Kiai Dasar udah 23, suratnya panjang, imamnya aki-aki, tambah kapok udah habis itu. Padahal jamaah sekalian berbahagia, ini malam ada satu yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Nabi memberikan informasi di 10 malam terakhir, dan itu di malam yang ganjil, kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar yang bila engkau melakukannya ibadahmu bernilai 83 tahun 4 bulan. Apakah engkau kemudian akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Padahal Ramadan yang akan datang engkau belum tentu ada di dunia ini. Maka jemaah kata salafun saleh, kalau ente pengen enggak sholat taraweh, sholat itu boleh jadi kau pilih di awal-awal Ramadan. Tapi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jangan sampai ente biarkan satu malam terlewatkan, kecuali engkau berdiri dalam ruku dan sujudmu atau zikir dan bacaan salawatmu. Karena itu malam yang teristimewa dan akan merubah semua keadaanmu. Mudah-mudahan manfaat. Allahu Akbar, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, dan kami yakin akan ada beberapa pertanyaan, barangkali juga masukan-masukan. Kami persilakan untuk mempersiapkannya, kita akan segera menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Lailatul Qadar, dan sekaligus terima kasih kepada para jamaah yang telah menyiapkan pertanyaan yang akan segera dijawab oleh guru-guru kita. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Haji Doni yang akan dijawab oleh Ustadz Dasat Latif. Tafadhol. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz telah menerangkan adalah ciri-ciri yang datangnya adalah Lailatul Qadar. Nah, sekarang pertanyaan dari kami, mungkin saya sendiri pribadi, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha yang kita harus lakukan? Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau berdasarkan informasi dari hadis, Rasulullah di 10 malam terakhir itu melakukan 3 perkara. Yang pertama, beliau merapatkan sarungnya, mengencangkan sarungnya. Artinya menjauhi tempat tidur. Berarti kurangi tidur. Yang kedua,
beliau membangunkan keluarganya. Tentu bukan untuk nonton Piala Champion. Ya, bangun untuk bareng beribadah. Ini berarti bukan hanya mau masuk surga sendiri, tapi ngajak orang lain untuk bareng-bareng. Dan yang ketiga, Nabi apa melakukan? Menghidupkan malam-malam itu. Nah, pertanyaan Bapak ini yang menghidupkan malam-malam itu apa saja? Kesimpulannya, jangan menganggap remeh sekecil apapun kebaikan pada malam itu. Sekecil apapun kebaikan, amal-amal kebaikan. Kita runut. Satu, yang ideal, sholat lail. Sholat lail itu ada tahajud. Sholat lail itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sholat malam. Jadi sholat jangan mentang-mentang Bapak, saya mau memperbanyak malam-malam ini dengan sholat. Lalu Bapak niat sholat duha. Keliru Pak. Ya, nah kita mulai dengan memperbanyak sholat lail. Tahajud 8 rakaat. Kemudian Bapak merasa masih rindu mengadu dalam sujud, Bapak boleh tambah lagi dengan sholat hajat. Ternyata masih rindu juga, maka boleh Bapak lagi melakukan dengan salat mutlak. Salat mutlak itu salat sunnah yang dilakukan kapan saja dan tidak terbatas waktu, tidak terbatas jumlahnya. Sudah itu ditutup dengan witir. Pertama salat lail. Masih ruang waktu masih panjang nih. Maka Bapak boleh melakukannya dengan apa? Qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Tapi kan kabur Ustaz, saya ini dekat, tidak lihat, jauh tambah tidak lihat. Kenapa? Hilang kacamataku. Bagaimana caranya? Maka Bapak buka aplikasi Quran yang ada di HP, Bapak putar itu, Bapak dengar, sudah bagian dari mendengarkan ayat suci Al-Quran, bagian dari kebaikan. Apalagi Ustadz, Bapak boleh melakukan apa itu? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Apalagi Bapak boleh menyebut-nyebut Nabi. Dengan apa? Bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Tuh. Apalagi? Sedekah. Boleh Bapak bersedekah. Gimana caranya? Nggak usah datang ke tetangga. Nanti malam-malam disangkain mengganggu tetangga. Bagaimana caranya? SMS banking. Iya Pak, ini namanya sedekah virtual. Nah, cari nomor telepon panti asuhan, cari nomor-nomor rekening badan-badan amil zakat, kita transfer. Itu semua kebaikan. Intinya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Bahkan pada malam itu boleh Bapak hanya merenung. Duduk aja merenung. Berapa dosaku, berapa kebaikanku, itu bagian dari kebaikan, disebut iktikaf. Harus ke masjid Ustadz. Sekarang pemerintah menganjurkan untuk tidak ke masjid karena ditakutkan, apalagi usia senja seperti Bapak, takutkan rawan kena COVID. Sudah vaksin Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga sudah vaksin Pak. Cuma setelah vaksin bawaannya mau menikah terus. Salah obatnya itu. Salah obat. Salah dosis kayaknya. Bercanda ya. Terima kasih Kiai Dasar. Selanjutnya Ibu Heni yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah malam Lailatul Qadar itu mesti malam ganjil Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carilah di malam ganjil. Apakah berarti turunnya pasti di malam ganjil, Kiai? Baik, sebelum saya melanjutkan menjawab ini, saya tadi ingin melanjutkan sedikit tentang Tamim Ad-Dari yang terputus, bahwa beliau, kata Thabit Al-Bunani, beliau punya satu baju yang harganya 1000 dirham. Yang itu dipakai hanya pada malam yang dia diduga malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Jadi perlakuannya khusus, baju seharga 1000 dirham dipakai buat sholat menantikan malam Lailatul Qadar. Biasanya kan ibu-ibu baju cakep buat kondangan ya. Kalau buat sholat mah kadang-kadang pakai mukena doang, daleman kagak.
Jemaah, tadi apakah yang ditanyakan oleh Ibu, Lailatul Qadar itu di malam ganjil? Pertama, hadisnya begitu. Dari minal witri, min ashril awakhir, ganjil dari 10 terakhir. Tetapi menarik ketika Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya menyebutkan ada 41 kemungkinan tentang Lailatul Qadar. 41. Pertama, Lailatul Qadar itu sudah nggak ada. Itu terjadi di masa Rasulullah doang. Ada yang kemudian Lailatul Qadar itu berpendapat seperti Ibnu Mas'ud bilang bahwa semua Lailatul Qadar itu terjadi di semua hari di sepanjang 1 tahun, kemungkinannya itu. Makanya tadi hadis lanjutannya kemudian Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa yang aku ketahui pada malam 27 Ramadan. Karena dia kemudian menceritakan tentang hari di mana paginya itu setelah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ditanya apakah kemungkinannya itu terjadi di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil? Yes, begitu yang Nabi sampaikan. Tetapi apakah kemudian kemungkinan terjadi di luar dari hari ganjil? Itu ada ulama yang berpendapat demikian. Bahkan ada yang bercerita bukan hanya di luar bulan Ramadan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dia hanya terjadi di tanggal 23 Ramadan. Ada yang berpendapat terjadi di 24 Ramadan. Nah, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani paling tidak ada 41 yang disebutkan kemungkinan dari malam Lailatul Qadar itu. Tetapi yang menarik adalah Ibu, bagaimana kemudian kita merujuk. Saya kalau dalam kitab I'anatul Talibin ini dijadikan rujukan Tuan Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menceritakan, menganalisa kapan mulai hari puasa itu akan ketahuan kapan itu ketahuan malam Lailatul Qadar. Ya, pada tahun kemarin di Damai Indonesiaku saya sudah sampaikan itu karena kebetulan dapat materi Lailatul Qadar juga. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi yang ingin saya sampaikan, Imam Ghazali berpendapat kalau puasa diawali hari Selasa maka kemungkinan besar, kata Imam Ghazali, dan ini diikuti oleh Tuan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau bilang, semenjak aku pakai pendapat Imam Ghazali, tidak pernah luput Lailatul Qadar aku dapatkan. Jadi kalau dimulai dari hari Selasa, kata Imam Ghazali, maka kemungkinan besar terjadi di malam 27 Ramadan. Itu kata beliau. Tetapi hikmah dari dirahasiakannya dalam bulan Ramadan satu malam Lailatul Qadar adalah dengan harapan engkau memanfaatkan setiap malam untuk mengerahkan kemampuan mendapatkan peluang malam Lailatul Qadar. Jadi yang paling aman, jagain setiap malam ganjil. Entar malam 21. Ajak anak bini. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Dasad. Bagaimana Rasulullah mengajak? Saya udah pesan kepada anak saya, istri saya. Entar malam 21. Kita bangun, kita zikir sampai waktu sahur. Kenapa? Ini momen kita pengen bareng-bareng sama anak kita. Bukan cuma di dunia, tapi bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar yang kita akan bareng-bareng di surganya Allah dengan izin Allah. Jadi jangan main-main, entar malam kita kudu melek Nabi Yuna Muhammad. Mas Agung, saya kalau baca riwayat tentang Nabi Yuna Muhammad, kalau datang waktu iktikaf beliau, maka beliau cuma buka puasa air zam-zam sebutir kurma, kemudian langsung ke masjid dan tidak makan lagi. Beribadah terus menghidupkan malam. Nabi Yuna Muhammad yang sudah diampuni dosanya. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia salat malam di malam Lailatul Qadar, dosa dia dihapusin semuanya. Dihapusin semuanya. Bagaimana dahsyatnya itu malam Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan penanya berikutnya, Bapak Haji Ganda. Mic-nya bisa di-share? Oh ya, silakan. Ustadz Dasad akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara malam Lailatul Qadar, saya cuma ingin menggarisbawahi saja. Pergantian waktu antara siang dan malam dimulai dari maghrib. Orang menyatakan maghrib itu adalah malam. Apakah ibadah maghrib dan ibadah isya dan tarawih itu tersentuh oleh malam Lailatul Qadar? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan bagus sekali ini Ustadz Dasad, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya lebih senang Pak, Lailatul Qadar itu tiap malam. Karena kalau kita hitung-hitung, menunggu-nunggu, malam apa ya, ndak ikhlas betul kita beribadah. Ya, kenapa Allah rahasiakan? Karena sayangnya Allah. Coba kalau ditentukan malam Lailatul Qadar 27, maka Bapak cuma datangnya malam 27. Malam pertama sampai 26 ngaso, bobo, ngorok. Malam 27 baru bangun. Coba karena dirahasiakan, maka orang menantinya dari malam pertama. Tidakkah malam-malam Ramadan itu lebih mulia juga daripada malam-malam yang lain? Maka pada prinsip mazhab saya, pikiran saya tidak senang membahas malam berapa. Kalau saya tunggu malam 27, ternyata turunnya 23, kecolongan saya. Maka hakul yakin kalau Bapak menganggapnya tiap malam melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, insya Allah Bapak dapat itu Lailatul Qadar. Yang terpenting, maka menurut saya, orang yang melakukan perubahan hidup, maka tahun itu dia dapat Lailatul Qadar. Sebelumnya masih senang main domi, padahal sudah haji. Kampungku bilang haji Pak Domeng. Sebelumnya masih senang olahraga pakai celana pendek. Sebelumnya masih malas jamaah di masjid. Ternyata Ramadan ini 3 ini berubah. Dia tidak pakai lagi celana pendeknya. Dia tinggalkan main domino di rumah ronda. Lalu dia datang jamaah setiap 5 waktu di masjid. Hakul yakin Bapak mendapat Lailatul Qadar malam Ramadan ini. Karena berubah menjadi lebih baik. Pertanyaannya, malam pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi dia beduk maghrib. Itulah sebabnya setiap 1 Ramadan dan penentuan satu Syawal Idul Fitri, itu orang melihat menjelang maghrib. Kenapa bukan tengah malam? Karena pergantian waktu Islam maghrib. Berarti beduk maghrib sudah masuk malam. Cuma yang disunnahkan melakukan ibadah adalah sepertiga di akhir malam. Wa minal laili fatahajjat bihi, sepertiga di akhir malam. Kenapa sepertiga di akhir malam Ustadz? Karena perjuangannya berat. Maghrib belum tidur Pak, jam 7 belum tidur. Tapi kalau sudah tidur lalu dia bangun, itu serius Pak. Serius karena dia tunggui. Dia tidur dulu istirahat, lalu dia sengaja pasang alarm. Tidak mempan 1 HP, dia pasang 3. Itu berarti dia serius menunggu datangnya Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa sepertiga dari malam? Karena kita berharap selesai melaksanakan ibadah-ibadah itu, kita lanjut jamaah subuh. Karena kalau biasa kita lakukan jam 1 dini hari sampai jam 2 dini hari, 2:30 dia bobok tertidur, sekali bangun sudah jam 6 pagi. Lepas sholat subuh berjamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sekali lagi bagi Anda yang di rumah, Anda masih punya kesempatan untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Lailatul Qadar. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema Lailatul Qadar, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Selanjutnya kepada Ibu Ica, Ustadz Dasat akan menjawabnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana seandainya kalau saya ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus ucapkan? Zikir-zikir singkat, mungkin barangkali seperti itu ya. Apa yang harus diucapkan pada saat kita menantikan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Mungkin maksudnya Ibu doa ya? Doa ya. Doa. Ini dulu, doa itu Ibu curhat. Doa itu memohon pertolongan kepada Allah.
baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ada sebagian orang keliru memaknai doa. Doa itu menyerahkan kepada Allah. Tidak. Saya kasih contoh yang namanya doa. Saya haus. Lalu ibu saya minta tolong. Bu minta tolong, saya haus. Berikan saya air. Maka ibu datang memberikan air. Oke, sudah. Apakah setelah ibu memberikan saya air, lalu saya cukup sampai di situ hilang haus saya, Bu? Tidak. Tentu saya harus pegang dulu gelas, lalu saya angkat, lalu ini masuk. Maka kata Imam Ali, berdoa tanpa ikhtiar, berdoa tanpa upaya, itu ibarat panah tanpa busur. Artinya ibu berdoa itu mohon kepada Allah pertolongan. Pertanyaannya, doa-doa apa yang baik? Tentu doa yang baik buat saya beda dengan ibu. Saya tentu doa mohon karena saya masih muda. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Ya Allah, berikan usaha. Dan doaku tahun ini saya mohon, ya Allah, prioritas doa saya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi profesor tahun ini. Tentu ibu tidak usah minta, ya Allah mudah-mudahan saya bisa jadi profesor tahun ini. Kenapa? Tidak ada jalannya. Ibu bukan tenaga pengajar. Maka ibu tentu minta, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Ya Allah tuntun suamiku. Ya Allah murahkan rezekiku. Dan itu doanya ibu. Belum tentu apa yang ibu minta cocok juga buat ibu di belakang. Berarti berdoa sesuai kebutuhan masing-masing. Cuma ibu banyak berdoa menghafal. Dia baca, dia beli buku-buku tuntunan doa, buku-buku doa, lalu dia hafal di pagi hari, malam dia terapkan. Bukan menghafal itu doa ibu, tapi curhat, menyampaikan isi hati. Ibarat doa begini bu, ibu dinyatakan tersangka oleh polisi. Maka ketika ibu datang ke polisi itu, pasti ibu penuh harap. Ya Allah tolonglah ibu, tolonglah pak, bagaimana caranya supaya bisa lepas. Kalau perlu kita cium kakinya. Itu berdoa. Memohon dengan sepenuh harap kepada Allah, baik untuk diri maupun kepada orang lain. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu sampaikan apa yang ibu bahas. Kata Nabi, bahasa ibu, bahasa hari-hari. Kalau saya orang Bugis, saya lebih senang rasanya pakai bahasa Bugis. Dan Allah multi bahasa. Tentu doanya berbeda antara ibu yang satu dengan ibu yang lain sesuai dengan kebutuhannya ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ocit. Silakan. Kiai Sarif akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa tanda datangnya Lailatul Qadar atau hadirnya Lailatul Qadar adalah jiwa yang tenang. Nah, mungkin jiwa yang tenang hanya pada malam itu. Apakah tanda-tanda hadirnya, menerima datangnya Lailatul Qadar kepada kita kelihatan nggak setelah Ramadan? Barangkali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanda-tanda secara fisik berarti ini Kiai. Apakah bercahaya wajahnya atau seperti apa? Silakan Kiai. Iya, ini memang banyak ditanyakan tentang secara fisik, adakah terjadi perubahan buat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bila kita masukkan definisi itu sebagai termasuk perbuatannya sehari-hari, maka bisa dilihat. Artinya kalau definisinya kita luaskan bahwa perubahan terjadi termasuk pada af'al, kepada perbuatan, maka kita akan melihat dia akan antusias. Imam Ghazali menceritakan, Tuan Syekh Hasan Al-Basri dalam kitab Ihya-nya, beliau menceritakan di hari raya Idul Fitri ada orang yang sedang tertawa. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau saja Allah singkapkan tentang hari ini, hari raya Idul Fitri, maka engkau tidak sempat untuk tertawa. Karena hanya ada dua keadaan, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi pasca Ramadan, hari Idul Fitri, kata Tuan Syekh Hasan Al-Basri, hanya ada dua keadaan. Pertama, akan ada orang yang menangis sejadi-jadinya dengan tangisan, dari lantaran Ramadan dia lewatkan begitu saja, dan dia melihat bahwa amalnya ditolak oleh Allah. Dan yang kedua adalah orang yang tidak berhenti-henti beribadah karena dia tahu selama 1 bulan Ramadan ibadahnya diterima oleh Allah dan dosanya diampunin. Maka secara fisik akan terlihat perbuatan yang berbeda
kalau dia sudah dapat Lailatul Qadar. Berbeda. Dia akan menjadi orang yang santun, dia nggak bakal suka ngomel, dia nggak bakal suka bohong, dia nggak bakal suka ghibah. Bila setelah Ramadan engkau menceritakan aib saudaramu, tertawa atas penderitaan saudaramu, maka sampai berbusa kau berkata mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu kedustaan. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, ada kisah menarik Imam Nawawi, Tuan Syekh Abu Yahya Syaraf An-Nawawi, beliau waktu umurnya masih kecil bilang ke ayahnya, "Ayah," ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali kemudian, bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar boleh jadi mereka, kata Imam Ghazali, masuk ke alam malakut. Karena kata Imam Ghazali, yankashifu alaihi syai'un minal malakut. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, akan tersingkap pada saat dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia berada di alam malakut. Kita akan dapatkan cerita ini ketika Nabi SAW bermimpi bahwa beliau mendapatkan atau sujud di atas air dan dahinya penuh dengan lumpur. Kemudian ini menjadi istimbatul ahkam nih. Bagaimana kalau orang sujud terus nempel sesuatu? Kalau ampe enggak nutupin semua jidatnya boleh. Nah, kata Imam Nawawi di waktu menjelang subuh, dia kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat alam semesta ini, dunia ini seperti siang hari, terang benderang." Kata ayahnya, "Anakku telah mendapatkan Lailatul Qadar." Karena dia mendapatkan satu dimensi yang berbeda. Maka pada saat orang merasakan ketenangan, dia nggak bakal lelah dalam melaksanakan itu ibadah di malam Lailatul Qadar. Dibuat tenang. Kenapa? Karena malaikat turun ke langit, ke bumi ini, membuat sempit sampai dibilang aktsaru min adadil hasa. Jumlah malaikat yang turun ke permukaan bumi melebihi jumlah bilangan butiran pasir, saking banyaknya. Dan itu yang akan membuat ketenangan. Jemaah sekalian berbahagia, karena itu ada pendapat yang mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat kalau ente sholat isya dan sholat subuh berjamaah, ente pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau di malam-malam Ramadan. Kalau ente sholat, kalau Sa'id bin Musayyib dia lebih ringan. Man syahidal isya'a fi jama'atin. Kalau dia melaksanakan sholat isya dalam jamaah, dia udah masuk. Kalau itu ternyata malam Lailatul Qadar, dia udah masuk dalam ibadah malam Lailatul Qadar. Jadi jamaah sekalian berbahagia, kalau kita mau lihat perubahannya termasuk secara keseluruhan, ente Ramadannya rapi apa kagak? Lihat, abis Ramadan ente dermawan apa enggak? Abis Ramadan ente demen sholat jamaah apa enggak? Abis Ramadan ente berbakti enggak sama orang tua? Kalau dari tahun ke tahun nyakitin hati orang tua, biar kata 1000 kali bilang dapat Lailatul Qadar. Biar saban hari dia datang ke majelis taklim, biar saban hari dia sholat jamaah. Ada hati seorang ayah dan ibu yang kau sengaja buat luka, kau bukan orang yang dapat Lailatul Qadar. Karena Allah murka kepada anak yang durhaka. Allah murka kepada anak yang durhaka. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak mungkin. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Isa Budin. Pertanyaan dibuat oleh Ustadz Dasat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu jiwanya akan tenang. Nah, apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang atau kacamata? Yang kedua, apakah ada hadis yang menerangkan bahwa ada orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Hadisnya mohon penjelasannya Pak Kiai. Diriwayatkan oleh siapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Dasat, silakan. Kalau dikatakan apakah ada tanda-tanda fisik orang yang didatangi Lailatul Qadar? Yang ada di benak saya misalnya Bapak tanyanya ini seperti ada cahaya turun lalu mengenai dasat latif. Saya tidak pernah dapat penjelasan seperti itu. Ya, dulu waktu kecil saya bayangkan juga begitu, bahwa saya lagi mengaji,
tiba-tiba datang cahaya menyelingkupi badan saya, itu dulu. Tapi sampai sekarang saya tidak mendapati penjelasan seperti itu. Intinya orang yang mendapati Lailatul Qadar, Pak Kiai tadi, kalau kesimpulannya adalah menjadi lebih baik. Sebelumnya sedekahnya cuma 10.000 tiap hari. Wah, menjadi 20.000, menjadi 30.000. Bapak mendapati tanda-tanda Lailatul Qadar. Bapak selama ini pelit betul. Dengar ceramah tentang sedekah pada malam itu menjadi lebih bagus. Bapak kemudian menjadi dermawan. Itu tanda-tanda fisiknya. Bisa dilihat akhlaknya menjadi lebih baik. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi kalau secara kasat mata, fisik bisa dilihat dari tanda-tanda akhlaknya menjadi lebih bagus. Tutur katanya tidak lagi kasar, ya. Kemudian bicaranya tidak lagi jutek. Nah, itu sudah ada tanda-tanda fisik. Ya. Kemudian apakah ada hadis yang menjelaskan apa tadi? Menjelaskan tentang orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar, Pak. Orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, secara garis besar tanda-tanda orang mendapati Lailatul Qadar itu mereka menjadi lebih bagus, ada perubahan menjadi lebih baik. Bapak biar tahajud tiap malam, ngaji tiap malam pada malam Ramadan, tapi Bapak menjadi orang yang bermusuhan tetangganya sebelah kanan, bermusuhan di sebelah kiri, depan rumahnya juga tidak baik, belakang rumahnya juga dimusuh, di kantornya tidak ada yang senang dia, padahal hitam jidatnya gara-gara tahajud. Bapak bukan orang yang mendapati Lailatul Qadar. Kenapa? Karena khairun nas anfa'hum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, itulah orang yang baik. Nah, kalau dinyatakan apa hadisnya, saya serahkan ke Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai yang dapat. Silakan Kiai, barangkali ada tambahan tentang berbicara hadis tadi. Benarkah ada bukti-bukti dalam hadis bahwa orang telah menerima Lailatul Qadar atau bagaimanakah tanda-tanda fisiklinya? Ya, bila yang dimaksud adalah adakah orang yang mengetahui dia mendapat Lailatul Qadar, maka dalam Sahih Muslim yang tadi saya sampaikan ketika Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah bahwa kalau terjadi malam Lailatul Qadar, paginya matahari sinarnya akan sangat lembut, tidak menyakiti, dan itu di malam ke-27 dalam hadis Sahih Muslim. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa kemungkinan Lailatul Qadar terjadi kapan saja, tetapi panduan dari Nabi SAW di 10 hari terakhir dan di malam ganjil, bila itu dianggap bahwa beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sebuah sumpah itu, maka itu menjadi sebuah bukti. Ada hadis, karena kalau bicara hadis berkaitan dengan masa Rasulullah dan sahabat, nggak bisa sekarang gitu. Kalau ciri-cirinya ya itu tadi yang dibilang terjadi perubahan, kalau masa-masa waktunya juga bisa dilihat. Baik, jadi pada intinya mencermati apa yang Kiai katakan tadi, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, pengalaman spiritual yang berbeda. Ada yang mengatakan dia masuk dalam sebuah alam yang lain, atau bagaimana Kiai? Ya, masing-masing punya alam spiritual yang berbeda, dimensi yang berbeda yang dia masukin, ciri-ciri yang berbeda. Jamaah sekalian berbahagia, siapa yang tidak kenal dengan Tuan Syekh Abu Hasan Asyadzili, Sultanul Aulia, jenderalnya para wali. Ketika beliau bilang bahwa tidak pernah luput sejak aku menginjak dewasa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya ada satu bukti yang dia kemudian mengeluarkan statement itu. Tentu orang akan bilang subjektif Ustadz. Ya, itu pendapat seseorang. Tetapi siapa orang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Dia orang yang ahli ibadah. Sama ketika itu kan kata Imam Ghazali, cuman kalau ente nyalain Imam Ghazali ente kebangetan. Imam Ghazali udah punya karya yang begitu banyak, ilmuannya kelewat tinggi, ente mau salahin. Nah, perkara kemudian ada orang yang, oh saya merasa cuma tenang aja Ustaz. Nah, itu yang berbeda-beda. Betul. Tapi Innallah, sebenarnya hikmah dari Lailatul Qadar kalau kita ngaji lebih dalam, karena ini butuh kajian waktu yang panjang. Di antaranya adalah supaya engkau mengetahui bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Satu malam itu malam Lailatul Qadar, dosamu bisa dihapuskan semuanya. Tadi yang Ustaz Das'ad bilang bahwa satu malam itu penetapan ulang. Engkau dalam keadaan susah, satu malam itu kalau engkau ketemu di malam Lailatul Qadar 180 derajat berubah, dan bagi Allah itu mudah. Amin, ya hikmah dari Lailatul Qadar, engkau tahu Allah tidak berbatas kekuasaannya. Masya Allah. Terima kasih Kiai. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan Anda, terutama dari Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Dama Indonesiaku dan kita tiba untuk menjawab pertanyaan dari media sosial yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bagaimanakah dan amalan apa yang bisa dilakukan bagi wanita yang sedang haid untuk menjemput Lailatul Qadar? Dan bagaimana pula supaya bisa menghatapkan Al-Quran kurang 10 juz lagi, sedangkan kita masih dalam kondisi haid, dilarang untuk memegang Al-Quran. Kiai, silakan. Baik, ini sebuah pertanyaan yang terlahir dari seorang wanita yang tidak pernah puas dengan kebaikan, dan ini harus terjadi pada diri kita semuanya. Penasaran terus dengan berbuat kebaikan. Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, bila aku mendapatkan malam Lailatul Qadar atau aku berada di malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Maka di antaranya yang Nabi sampaikan itu adalah panduan untuk baca doa, Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kendati pun engkau berada di malam Lailatul Qadar, karena tidak mesti ibadah itu bentuknya sholat, engkau berzikir, engkau berdoa. Tentu doa itu saya sepakat dengan Kiai Dasad, apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kita berdoa, kita minta selamat dunia akhirat, istiqomah dalam keadaan taat. Karena begini, setiap orang yang mereka tidak akan mendapatkan kesulitan, kita akan ketemu dalam surat Fatir ayat 29 ini menjawab semua dalam keadaan apapun. Ada 3 resep dalam Al-Quran yang ini akan menjadi engkau orang yang tidak pernah dalam kesulitan dunia akhirat. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan kemudian mereka menginfakkan hartanya, apa yang Allah berikan kepadanya dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, pasti mereka tidak akan pernah menjadi orang yang merugi. Dan bagaimana dengan orang yang sedang haid, kemudian dia tinggal 10 juz lagi, 10 juz lagi. Ya, haid itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para wanita. Kepada para wanita, dia kan kalau sholat nggak perlu kodok, kalau puasa baru perlu kodok. Tapi kalau sholat inti nggak perlu kodok. Kalau sholat, kalau dalam keadaan haid, cuman kudu diperhatiin karena ada kajian fikih tentang haid yang itu akan menginformasikan banyak perempuan lalai dalam menghitung haid. Karena itu waktu di pesantren kita belajar haid, saya suka bingung, kenapa nih laki-laki belajar haid? Karena buat ilmu haid yang paling mudah untuk menguasai justru yang laki-laki. Dari jenis-jenis darah dan waktu haidnya dan kapan kalau suci di waktu asar, bagaimana dengan zuhurnya, itu nanti ada kajiannya. Artinya ya niatnya itu niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya untuk menghatamkan Al-Quran. Ternyata kebentur haid di luar kemampuannya, insya Allah dinari sudah hatam. Kita selesaikan pada saat sudah bersih begitu Kiai. Iya, Terima kasih Kiai, sayang sekali Ustadz Dasad Latif, Kiai Syarif, waktu kita sangat terbatas, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita menjadi bahan bagi kita untuk menyempurnakan kualitas ibadah kita. Apalagi kita termasuk orang-orang yang akan segera memasuki di malam-malam terakhir. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita berupa hadiah besar, yaitu malam Lailatul Qadar. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Senin 3 Mei kami akan menghadirkan Ustadz Said Kutub dan Ustadz Wido Supraha. Akhirnya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan pemirsa, mari kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa, berharap semuanya Allah ijabah dengan kemuliaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma birahmatika ya Rabbana wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika ya Rabbana. Ya Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana warfa' darajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami, sayangi mereka ya Rabb, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil,
Bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada, maka jadikan kuburnya taman syurga. Dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu kami mengemis ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami, pemimpin negeri ini. Rekatkan hati mereka dalam cinta dan kasih sayang. Hilangkan dan hapuskan rasa permusuhan. Ya Rabbana, sehatkan negeri ini dari berbagai penyakit. Ya Rabbana, berkahkan negeri ini dan hindari dari segala petaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.